Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya. Setelah kita baca hadis yang keempat, dan silahkan ayuhal ikhwah dihafalkan hadis keempat ini. Yang bagi teman-teman mungkin kesusahan dalam menghafal hadis-hadis yang panjang, maka tidak mengapa untuk dihafalkan separuh gitu ya. Separuh, setelahnya separuh, nggak masalah. Terutama ketika hadisnya itu adalah panjang dan mungkin berat untuk menyetorkan sekaligus. Ya, seperti di sini, maka nggak masalah dibagi dua sampai wasyakiyun amsaidun kan gitu. Wasyakiyun amsaidun setorkan, terus berikutnya fawallahilladzi. Ya, jadi teman-teman yang mengalami mungkin agak susah untuk menghafal yang panjang ya, nggak apa-apa untuk setorkan setengah terlebih dahulu. Ya, kita lanjutkan untuk lughatul hadis. Lughatul hadis setelah tadi Mas Rahmat Thayyibi, sekarang Mas Salim Ramadhani. Hadir? Mafi. Mas Septian Deni Kurniawan. Bapak Sihana. Ya, Bapak. Bagus, nggih. Yaquluhu ya, syukran, Masya Allah, barakallahu fikum Bapak ala husni al-qiraah. Ya, kita masuk pada mufradat atau lughatul hadis. Yang pertama adalah as-sadiqu. As-sadiq, yang itu adalah kalau ditasrif isim apa namanya? Isim fa'il dari fi'il apa? Sadaqa. Mudhari'nya yasduqu. Masdarnya iya, bagus, sidqan. Sadaqa yasduqu sidqan. Sadiqun masduqun. Usduq la tasduq. Ya. Apa yang dinamakan as-sadiq? Yakni ya, as-sadiq artinya adalah yang benar. Apa yang benar? Fima yaquluhu. Pada apa yang beliau ucapkan, beliau sabdakan. Fima yaquluhu. Yaqulu dari fi'il qala yaqulu. Ya, yakni fima yaquluhu. Yang benar fima yaquluhu, apa yang beliau sabdakan. Siapa? Wa huwa an-nabiyyu. Setelah huwa itu kita baca rafa, kita baca apa? Dhammah. Itu ya. Setelah dhamir huwa, wa huwa an-nabiyyu. Karena huwa mubtada dan an-nabiyyu sebagai apanya? Khobarnya. Ada mubtada khobar, jadilah kalimat yang sempurna atau jumlah mufidah. Wa huwa an-nabiyyu sallallahu. Apa ihwa? Sallallahu. Lafaz Allah di sini sebagai apa? Fa'ilnya, sebagai subjek ya. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wassalam ataf kemana? Sholla.
Wa alihi ataf ke alaihi itu ya. Ya. Ya, jadi yang dimaksud dengan yang benar di sini adalah benar apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan. As-shadiq. Bahkan Nabi ketika belum diangkat menjadi Nabi, Rasulullah SAW itu dikenal dengan apanya? Gelar Al-Amin. Yang artinya apa? Yang dapat dipercaya. Ya, kemudian berikutnya yang baca adalah Bapak Sutanto Ferry Nuruddin. Tafadhal. Ya. Al-Masduq, ya. Bagus. Bagus. Uhiya. Li'anna ada li'anna Jibrila ya. Bagus. Tadi apa masdarnya? Shadaqa yasuku sidqan. Berarti bisidqi. Ya, bagus. Barakallahu fiik. Mufradat yang kedua atau kosakata yang kedua adalah al-masduqu. Al-masduqu itu adalah wazan. Wazan isim apa? Maf'ul. Al-masduqu yang dibenarkan. Apanya yang dibenarkan? Ai fima uhiya ilaihi. Fima uhiya. Uhiya ini isim atau fi'il. Uhiya isim atau fi'il mas i'dad. Ya, bagus. Barakallahu fiik. Fi'il ya. Fi'il madhi atau mudhari'? Fi'il madhi. Ma'lum atau majhul? Ya, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Jadi uhiya itu artinya adalah diwahyukan. Uhiya artinya apa? Diwahyukan. Kalau auha apa auha? Mewahyukan. Auha mewahyukan. Kalau dimajulkan jadi apa? Uhiya, diwahyukan. Fima pada apa? Uhiya yang diwahyukan. Ilaihi kepadanya. Nyanyinya siapa? Rasulullah. Jadi dibenarkan pada apa yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Limadha? Li'anna. Ingat, li'anna ada anna ya. Maka setelahnya nasab fathah ya. Li'anna Jibrila. Jangan Jibrilu, jangan Jibrili, tapi apa? Jibrila. Li'anna Jibrila karena Jibril ya'ti. Coba ya'ti di sini. Coba ya'ti Bapak Sutarno. Bapak Sutarno aina? Hadir? Ya, Bapak Sutarno nggih. Ya'ti di sini isim atau fi'il, Bapak? Apa? Isim atau fi'il? Isim. Apa tanda-tandanya, Bapak? Kok bisa kita ketahui dia isim? Masih ingat tanda-tanda isim? Ada tanwinnya, ada alif lamnya. Kemudian apa? Bersambung dengan isim setelahnya.
atau kalimat majmu' ya. Kata majmu'. Isim atau fi'il? Ya'ti. Isim atau fi'il? Coba. Bapak Muhammad Gumilar. Ya'ti di sini isim atau fi'il? Apa? Isim. Kenapa isim? Apa tanda-tandanya? Kok isim? Bersambung dengan domir. Apakah setiap yang bersambung dengan domir isim? Tidak ya. Fi'il juga bisa apa? Bersambung dengan domir. Dengan apa? Dengan domir. Ya. Isim atau fi'il? Bapak Muhammad Arifin. Apa? Fi'il. Bagus. Fi'il apa namanya? Fi'il mudhari'. Bagus. Ciri-cirinya apa? Ada ya. Nah, dia adalah apa? Fi'il mudhari'. Ciri-cirinya ada apa? Ada ya. Ya'ti. Itu dari ata ya'ti. Madinya apa? Ata ya'ti. Ata ya'ti. Ata ya'ti artinya apa? Datang. Li'anna Jibrila ya'tihi, karena Jibril mendatanginya siapa ini? Rasulullah. Mendatangi Nabi SAW bisidqi, dengan membawa kebenaran. Dengan membawa wahyu, membawa kebenaran. Ja'a bisidqi atau ata bisidqi. Gitu ya. Jadi kalau ada ya itu ada kemungkinan dia fi'il apa? Mudhari'. Ada kemungkinan dia fi'il mudhari'. Ya, ata ya'ti. Tanya panjang tapi bengkong ya. Ya, ata ya'ti. Artinya adalah ja'a. Ata, ja'a itu sinonimnya ya. Ata, ja'a. Ya. Jadi sekali lagi yang dinamakan masduk adalah fima uhiya ilaihi. Pada apa yang diwahyukan kepada Nabi. Berarti Al-Qur'an ya. Li'anna Jibrila ya'tihi bisidqi. Karena Jibril datang kepada Nabi SAW membawa kebenaran. Ya. Berikutnya yang baca adalah Mas Zulfan. Ini Mas Zulfan? Nah, tafadhal Mas Zulfan. Bagus, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Kosakata berikutnya adalah nutfatan. Nutfah. Nutfah itu najis atau suci, Ikhwah? Suci ya. Suci. Berarti kalau kena pakaian perlu dicuci enggak? Tidak perlu. Perlu dicuci enggak? Kalau mimpi basah terus enggak dicuci gitu? Ya. Ya, kalau seandainya sholat dengan pakaian yang ada maninya, sah sholatnya? Sah, ya. Karena mani itu hukumnya apa? Suci. Ya, Nabi biasanya kalau maninya itu kering, maka dikerik itu ya. Dikerik. Kalau dikerik itu masih tersisa enggak? Biasanya masih. Menunjukkan bahwasannya mani itu suci. Nutfah, setetes mani. An-nutfatu, apa yang dinamakan an-nutfatu? Hiya. Di sini pakai hiya, kenapa? Karena an-nutfah muannas. Hiya al-ma'u. Hiya al-ma'u. Setelah domir hiya juga sama. Itu apa? Rofa sebagai khobarnya. An-nutfatu hiya
al-ma'u. Ya. Nutfah adalah apa? Air. As-safi. Ada alif lam berurutan, maka namanya apa ini? Naat atau sifatnya ya. Air yang sofi. Air yang apa? Iya, air yang jernih, sofi. Ya, sofa air yang jernih. Wal muradu bihi, wal murad. Murad ini ketika ditasrif, istilahi mendatar, dia isim apa? Murad isim apa? Coba Bapak Muhammad Saifuddin. Bapak Muhammad Saifuddin, dia isim apa? Kalau ditasrif al-murad. Belum sampai ya? Belum, itu dari aroda yuridu. Aroda yuridu irodatan muridun urodun. Berarti isim apa? Isim maf'ul. Maka kita terjemahkan wal muradu, dan yang dimaksud. Al murad artinya apa? Yang dimaksud, yang diinginkan, maksudnya yang dimaksud. Nah, maka kita baca di, karena isim maf'ul. Wal muradu bihi, yang dimaksud dengannya ini dengan apa? Dhamirhi kembali ke mana? Alma. Kembali ke mana? Alma. Kalau nutfah enggak mungkin, karena nutfah muannas. Berarti bihi dhamirhi ke alma as-sofi tadi. Yang dimaksud dengannya huna di sini. Huna di sini. Huna ini termasuk isim apa? Isyarah. Ya, lil qarib atau lil ba'id? Lil qarib, isyarat dekat, sehingga kita terjemahkan di sini. Terus berikutnya almani. Almani. Coba almani. Bapak Nur Cahya, nggih. Almani di sini kedudukannya sebagai apa? Wal muradu bihi huna almani. Bagus, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Jadi apa? Al-murad ini sebagai apa? Mubtada, dan almani sebagai apa? Khobarnya. Wal muradu bihi huna almani. Yang dimaksud di sini adalah mani. Wal muradu bihi huna almani. Mubtada khobar. Ya, kemudian alaqah berikutnya yang baca adalah Bapak Abdul Faiz. Aina? Ya, nggih, fadhal. Dibaca alaqah nggih. Iya, bagus. Qit'atud dami. Ya, qit'atu dami. Lam. Setelah lam biasanya fi'il apa? Fi'il apa setelah lam? Mudhari'. Berarti dibaca apa? Ya bisa
Mudhari'nya apa? Nah, ya bisa mudhari'nya adalah yaibasu. Berarti apa? Lam taibas. Lam taibas. Jadi ya bisa ini fi'il madhi atau mudhari'? Ya bisa. Fi'il madhi ya bisa ini 3 huruf. Ya bisa mudhari'nya yai basu. Ya, lam taibas. Ya, lam taibas bagus Bapak, barakallahu fiik. Bapak Abdul Aziz, Abdul Faiz nggih. Jadi alaqah yang kita artikan dengan segumpal darah. Apa itu? Qit'atud dami. Qit'ah itu apa? Potongan. Qit'ah itu adalah apa? Potongan dari qata'a yaqta'u. Potongan darah. Ya, potongan darah maksudnya adalah segumpal darah, gitu ya. Potongan darah, masa darah dipotong? Nah, maksudnya adalah segumpal darah. Alati ini adalah isim ma'rifat atau isim mabni? Hah? Isim ma'rifat atau isim mabni? Iya, dua-duanya. Alat itu apa? Isim ma'rifat dan isim mabni. Karena alat itu isim apa namanya? Isim mausul. Ya kan? Isim mausul itu isim mabni kan? Mabni. Terus isim mausul itu apakah isim ma'rifat? Ya. Alat itu mudzakkar atau muannas? Kok dia muannas? Kenapa? Kok enggak mudzakkar? Iya, dia adalah ngikut kemana? Qit'ah. Bukan damnya ya, tapi apa? Qit'ah. Jadi jangan qit'atud damil ladzi. Kalau aladzi salah. Karena menjelaskan apa ini qit'ah. Ya, qit'atud damil lati, ya, allati. Qit'atud damil lati lam taibas. Lam taibas. Berarti taibas ini fi'il mudhari' ya. Fi'il mudhari'nya pakai ta, bukan pakai iya. Kenapa? Mu'annas. Kembalinya ke alati tadi, ke qit'ah. Segumpal darah yang lam taibas, yang belum mengering. Yang belum apa? Mengering. Ya bisa yaibas itu artinya apa? Mengering. Kalau bahasa apa? Rabbin ya, atau ba. Ya, qit'atud damil lati lam taibas. Berarti kunci bisa membaca apa? Membaca kitab adalah apa? Harus sering-sering buka kamus ya, untuk melihat mudhari'nya. Mudhari'nya apa? Ketika ada fi'il madhi, mudhari'nya apa? Ada fi'il madhi, mudhari'nya apa? Dan insya Allah beriring waktu, kalau kita mempunyai sudah khatam satu kitab, terus kitab yang lain lagi banyak khatam kitab, insya Allah mufrodat kita, kosakata kita juga semakin banyak. Jadi semakin banyak kitab yang kita baca, insya Allah nanti akan semakin banyak mufrodatnya. Jadi metode menghafal mufrodat itu enggak harus apa? Enggak harus setiap hari, mungkin ditarget setiap hari 5 mufrodat. Berarti seminggu berapa? Seminggu 35 ya. Kalau sebulan berapa? Sebulan berapa? 5 kali 30 berapa? 150 mufrodat, Masya Allah. Apakah demikian metode menghafal mufrodat? Sebagian thalibul ilmi ada yang demikian. Jadi menghafal, contohnya ada kamus, ini ada kamus, judulnya adalah kosakata yang sering muncul di kitab gundul, ada berapa ribu gitu ya, terus dia hafal. Dan demikian. Namun apa? Ada juga
sebagian penuntut ilmu yang metode menghafalnya adalah apa? Ketika baca kitab gundul, maka apa? Tidak berlalu suatu kata yang tidak ia ketahui maknanya, maka dia harus mencari tahu. Kata ini maknanya apa? Kalau ada kata makna yang nggak tahu terus lewat saja, nanti nggak akan tahu seterusnya. Kalau apa? Kalau nggak apa? Nggak berusaha untuk mengetahui maknanya. Jadi insya Allah kalau baca kitab ada kosakata yang nggak tahu, kita wajibkan pada diri kita harus mencari di kamus. Dengan metode seperti itu, maka apa? Kosakata kita akan banyak. Kosakata kita akan banyak. Dan kosakata kita ya tentunya sekitar kitab gundul. Sehingga kita kalau membaca kitab-kitab mungkin yang istilah-istilah yang modern itu mungkin belum tentu bisa kita membacanya. Karena biasanya baca apa? Kitab gundul yang kitab para ulama ya. Metode apa namanya? Yang kosakatanya kosakata seperti kitab-kitab para ulama zaman dahulu. Itu dengan istilah-istilah yang sekarang ini ya. Istilah modern. Ya, alaqah qit'atud damil lati lam taibas. Berikutnya yang baca adalah Bapak Adi Imani. Tafadhal. Mayumdoh. Ya, bagus. Mudghah. Kalau tadi mudghah kita terjemahkan apa? Segumpal daging. Hiya, kenapa pakai hiya? Karena mudghah muannas. Qit'atu lahmin. Mudghah itu adalah qit'atu lahmin. Kalau alaqah tadi qit'atu apa? Qit'atu damin, ya. Sedangkan mudghah qit'atu lahmin yaitu potongan daging atau segumpal daging. Apa arti lahmin? Daging. Ingat-ingat ya, lahmun apa artinya? Daging. Uhibbu lahmal ghanam contohnya. Dan juga metode biar kosakata itu nyantol, biasanya apa? Sering kita ketika menghafal kita jadikan jumlah mufidah. Kita jadikan kalimat itu ya. Uhibbu lahmal ghanam, saya suka daging kambing. Uhibbu lahmal battah, saya suka daging bebek ya. Yang penting jangan uhibbu lahmal khinzir, enggak boleh. Khinzir ya. Nanti apa? Bipang namanya apa? Babi panggang gitu ya. Qit'atul lahmin itu sepotong apa? Daging biqadri. Dengan kadar. Qadri itu apa? Kadar. Biqadri. Apa bedanya qadrun dengan qadarun? Kalau qadarun apa? Qadarun itu takdir. Al-imanu bil qadari. Tapi kalau bil qadri artinya apa? Kadar. Nah ini, kapan dibaca qadarun, kapan dibaca qadrun. Kalau qadarun apa? Takdir. Tapi kalau qadrun, iya, kadar. Bi qadri dengan kadar apa? Ma yumdoh. Apa yang bisa diyumdoh? Bisa di apa? Gigit. Ma yumdoh. Ma yumdoh. Yumdoh itu adalah apa? Fi'il mudhari' yang dimajulkan. Dimajulkan itu jadikan di. Ya, yumdoh. Ini belum sampai soalnya ya.
Mabni maklum mabni majhul. Ya, enggak apa-apa. Oke. Barakallahu fiik. Ya, jadi nanti kalau ketika ulangan ya ada pertanyaan apa perbedaan nutfah, alaqah dan mudghah. Atau mungkin artinya saja. Bisa kosakatanya. Ya. Kita lanjutkan fawaid sekarang. Berikutnya adalah Bapak Ahmad Arifianto. Hadir? Oke, monggo Bapak. Dibaca sekarang faidahnya. Fawaidu mustanbatatun. Nah, ini enggak ada alif lam dan enggak mudhof ya. Kalau enggak ada alif lam, enggak mudhof, enggak bersambung dengan isim lainnya, diapakan? Ditanwin. Jangan ragu-ragu untuk mentanwin isim yang enggak ada alif lamnya dan enggak mudhof. Anna. Anna, apa tadi fungsi anna? Menasabkan, menjadikan fathah Bapak. Bagus. Masya Allah, mumtaz. Itu adalah dari fi'il madhi iktamala. Bapak Ahmad, iktamala mudhari'nya apa? Iktamala ya? Bagus. Hatta. Nah, hatta, ingat ya, hatta itu adalah menasabkan fi'il mudhari'. Hatta menasabkan fi'il mudhari', menjadikan fathah. Jadi kita baca apa di sini? Hatta yaktamila. Ya, hatta yaktamila. Nggih. Wa yakunu. Ya. Bagus. Ataf kemana ini? Ada wawu kan? Dia gabung kemana? Du jasadin. Waruhin. Ruhin ikut kemana? Jasad. Wawu ini kan menggabungkan ya. Ataf. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fikum. Bapak Ahmad sudah sering baca kitab Bundul nih? Belum pernah? Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fik. Ya. Kalau kita bisa baca Al-Quran, insya Allah bisa baca kitab Gundul ya. Faedahnya adalah dalilun. Hadis ini adalah sebuah dalil ala anna atas bahwasannya al-janina bahwasanya janin. Apa janin? Janin ya? Ya janin. Annal janina. Ingat ya, anna itu menasabkan. Bahwasanya janin yataqallabu. Apa fi'il madinya ikhwah? Taqallaba yataqallabu taqalluban. Taqallub. Taqallab ya. Taqallab la tataqallab. Tafa'ala tatafa'al. Artinya apa? Yataqallab. Berbolak-balik. Maksudnya berbolak-balik itu ya janin itu kan ya tadi awalnya apa? Awalnya nutfah, kemudian alaqah, kemudian
mudghah, kemudian jadi apa? Janin. Yataqallab itu berbolak-balik, maksudnya ya berubah-ubah. Hatta sehingga apa? Sehingga yaktamila, sampai sempurna. Iktamala yaktamilu artinya apa? Sempurna. Jadi janin itu maksudnya tumbuh berkembang gitu ya, berbolak-balik artinya tumbuh berkembang sampai sempurna. Wa yakunu janinan sehingga jadi apa? Jadi janin. Wa yakunu janinan. Du jasadin. Wa yakunu janin. Yakun itu artinya biasanya kita terjemahkan juga apa? Menjadi. Wa yakunu janinan. Sehingga menjadi apa? Janinan. Nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, kemudian jadi apa? Janin. Janin yang du jasadin. Du itu artinya adalah yang memiliki. Du artinya yang memiliki. Du jasadin yang memiliki apa? Jasad. Waru ataf kemana? Itu ataf ke jasad ya. Sehingga du jasadin waruhin, yang punya jasad dan ruh. Janin yang punya jasad dan ruh. Kapan ya ikhwah? Fi mi'atin wa isruna yauman, pada berapa? 120 hari atau 4 bulan. Maka ada istilah mitoni mapati. Ada nggak mapati? Nggak ada ya? Orang Jawa adanya mitoni ya. Mitoni. Kok mitoni kok nggak mapati saja ya? Pas ditiupkannya roh, pas ditentukan takdirnya gitu ya. Itu nggak ada apa? Nggak ada dasarnya, nggak ada tuntunannya. Fi isru mi'atin wa isruna yauman. Ya, berikutnya yang baca adalah Mas Akbar Aji Nugroho. Tafadhal Mas Aji. Haisu. Setelah haisu ini apa? Isim, fi'il atau huruf? Ya, setelah haisu di sini adalah fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Bacanya apa? Wakala. Wakala. Wakala itu apa? Mewakilkan. Haitsu wakala bihim malaikatan. Ya, bagus. Haitsu wakala bihim malaikatan. Bagus. Iya. Mumtaz. Barakallahu fiik. Hadhil arba'ah. Ya, faedah yang kedua adalah inayah. Biasanya kan kita kan ridho wa inayah gitu ya. Inayah itu artinya apa? Inayah artinya apa? Perhatian. Ya, inayatullah. Ini lafadz Allah, lafadz jalalah Allah. Ini i'rabnya apa? Rafa, nasab atau jar? Jar sebagai mudhafun ilaih. Karena ada alif lam ya. Mudhafun ilaih. Sehingga kita baca inayatullahi. Inayah Allah bi khalqihi. Inayah Allah kepada makhluknya bi khalqihi.
hatta sampai apa? Wahum sampai mereka fi butuni wahum sampai mereka apa? Wahum fi butun. Butun itu jamak dari batnun. Berarti butun artinya apa? Perut-perut. Ya, fi butuni pada perut-perut ummahatihim, ibu-ibu mereka. Ummahati kenapa kasrah? Kenapa jar? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Fi butuni ummahatihim. Jadi inayah Allah kepada makhluknya bahkan ketika apa? Ketika makhluk, ketika manusia yang berupa janin itu masih berada di perut ibu mereka. Haitsu yang mana wakala Allah mewakilkan wakala bihim ya kepada mereka ya, malaikatan apa malaikat mewakilkan kepada mereka apa? Malaikat. Berarti malaikatan ini sebagai objeknya ya. Sebagai apa? Objeknya maf'ul bih. Karena wakala itu fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdiru huwa kembali ke iya. Kembali ke lafaz Allah. Naam. Wakala bihim malaikatan mewakilkan para malaikat yanfukhuna ruha yang mereka meniupkan ruh. Yanfukhuna ar-ruha. Yanfukhuna. Ini kan jamak ya. Yanfukhuna jamak kenapa? Karena malaikah juga jamak. Jamak dari apa? Malakun. Meniupkan ruh. Wa yaktubuna hadhil arba'a. Dan menulis, mencatat, menetapkan apa? Keempat hal ini. Hadhil arba'a. Arba'a kenapa nasab? Sebagai badalnya. Sebagai apa? Badal. Apa kaidahnya kemarin? Setelah isim isyarah ada isim ma'rifat. Hadhi kan isim isyarah. Yang setelahnya ada isim ma'rifat, maka isim ma'rifat itu badal. Badal itu mengikuti yang dibadali hadhihi. Hadhihi kan apa maf'ul bihnya? Hadhihi maf'ul bihnya dari apa? Yaktubuna. Yaktubuna. Objeknya mana? Hadhihi. Hadhihi sebagai objek ya, sebagai maf'ul bih. Dari yaktubuna. Dan arba'a sebagai badalnya. Itu menetapkan 4 hal. Apa 4 hal? Ar-rizqu wal ajal wal amal sakiyun am sa'id. Ya, berikutnya dibaca. Ya, monggo. Ya, arti secara bebas. Ya. Jadi faedah yang kedua ini adalah bentuk inayah. Bentuk inayah itu perhatian Allah kepada makhluk. Bentuk perhatian Allah kepada makhluk yang mana manusia itu bahkan ketika baru di mana? Di perut ibu itu Allah sudah memperhatikan, sudah apa? Di sini terlihat inayahnya. Sehingga apa? Allah mewakilkan malaikat untuk meniup ruh dan menetapkan 4 perkara. Jadi, kesimpulannya apa? Inayatullah bi khalqihi. Di antara bentuk perhatian Allah kepada makhluknya, kepada manusia adalah Allah mewakilkan malaikat ketika manusia masih di perut ibu mereka dan memerintahkan apa? Mewakilkan malaikat untuk meniupkan ruh dan juga apa? Mencatat 4 perkara. Jadi enggak didiamkan ya. Didiamkan jarinnya enggak, tapi apa? Ditentukan di sini perkara yang besar.
Berarti perkara besar ini ditentukan di mana? Di perut. Jadi di sana kan ada tingkatan takdir, namanya ada takdir azali. Takdir azali itu di mana? Di Lauhul Mahfuz azali. Ada yang namanya takdir apa? Takdir setelah azali berarti takdir ketika dalam perut. Berarti takdir apa ini? Takdir ketika dalam rahim. Ya. Terus yang ketiga adalah takdir sanawi. Takdir sanawi itulah takdir tahunan ketika malam Lailatul Qadar. Terus yang keempat takdir yaumi. Yang itu harian. Ada berapa? 4 ya. Azali, berarti takdir azali yang di Lauhul Mahfuz. Terus apa? Di rahim. Terus apa? Sanawi tahunan dan yaumi harian. Yang takdir azali itu bisa berubah enggak? Bisa ya. Ya, barakallahu fiik. Syukran ala hada soal. Barakallahu fiik. Ya, berikutnya yang baca adalah Mas Anggit Ramadhani. Tafadhal. Oke, arba'u. Bagus. Nah, dibaca isim maf'ul nggih. Nah, maktubatun, bagus. Fi suhufi anwa'in. Ya, bagus. Ala arba'i anwa'in. Barakallahu fiik. Hadihil arba'u. Hadihil arba'u. Hadihil apa? Arba'u. Keempat hal ini. Ya, keempat hal itu ya rizki, ajal, amal, dan bahagia atau sengsaranya. Maktubatun. Ditulis. Apa ihwa? Maktubatun. Maktubah itu kalau di tasrif istilahi isim apa? Isim maf'ul. Kan dari kataba yaktubu katban katibun. Nah, maktubun kalau mu'anas ditambah tak marbutah ya. Jadi maktubatun, ditulis. Nah, insya Allah kita kalau sudah paham tasrif istilahi, kita bisa baca, oh ini kita baca isim maf'ul. Mungkin yang bikin susah tak marbutahnya ini ya. Maksudnya ini kok, nah, kalau seandainya tak marbutahnya dihilangkan kan, oh ini maktub gitu ya. Maktubun. Maktubun. Maktubun kalau mudzakkar, kalau muannas maktubatun. Keempat hal ini maktubatun, ditulis, dicatat. Fi suhufi. Suhuf itu artinya adalah lembaran-lembaran. Ya, lembaran-lembaran yang mufradnya sohifatun. Sohifatun. Sohifah ya. Sohifah jamaknya apa? Suhuf. Di dalam lembaran-lembaran malaikat. Jadi keempat hal ini apa? Ditulis, dicatat pada lembaran-lembaran malaikat. Fi suhufil malaika. Wal kitabah, ini kalimat baru.
bukan atof ya. Kalau kalimat baru berarti dia mubtada, ya kan? Sehingga kita baca wal kitabatu, dan kitabah penulisan takdir ya. Penulisan takdir ala arba'i anwa'in. Itu ada 4 jenis. Ada 4 macam. Yang tadi telah kita kita jelaskan tadi ya. Ada 4 macam. Sohifatun. Sohifatun. Hi-nya panjang, ada ya-nya ya. Sohifatun. Sohifah. Wal kitabatu ala arba'i anwa'in. Anwa'in apa? Mudhafun. Mudhafun ilaih. Setelah bilangan 4 ini ya, mudhafun ilaih. Apa saja keempat kitabah tersebut? Ya, apa saja ikhwah? Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Oke, untuk kitabahnya. Ya, besok tugasnya menghafal hadis keempat. Yang bisa langsung hafal, bisa langsung setorkan. Yang belum bisa untuk seluruhnya, bisa setengah dulu sampai Said ya. Baik, naktafi hadzal qadar ayyuhal ikhwah. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum